Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan paparan terkait dengan kajian analisis dari konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional. Paparan ini merupakan bentuk pemenuhan atas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021 untuk mata kuliah Hukum Humaniter kelas A dengan dosen pengampu Bapak Hoyrul Rizal Lutfi, SHMH. Perkenalkan, nama saya Diki Aditya dengan NIM 1810611022. Di sini saya akan memberikan sedikit paparan mengenai konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional. Adapun pokok paparan yang kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu meliputi yang pertama mengenai gambaran atau latar belakang kasus, yang kemudian yang kedua legal issues atau permasalahan hukum, yang ketiga mengenai analisis permasalahan yang terjadi, dan terakhir yang keempat penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang atau gambaran kasus dari konflik Israel-Palestina. Konflik Palestina-Israel adalah permasalahan internasional yang masih berlangsung hingga saat ini. Problematika ini dipicu oleh perebutan kekuasaan wilayah, di mana konflik ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan persepsi antara kedua negara mengenai wilayah atau kawasan. Awal konflik Palestina dan Israel ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana Inggris sebagai pihak pemenang Perang Dunia Kedua ini memberikan wilayah kekuasaannya kepada bangsa Yahudi melalui Deklarator Balfour tahun 1917. Dari peristiwa inilah, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Sedangkan di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendiriannya tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah yang dilakukan oleh Israel. Merujuk dari buku karya Kirdi Dipoyudo yang berjudul Timur Tengah dalam Pergolakan tahun 1982, pada intinya menyatakan bahwa masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina yang dianggap bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina. Selain itu, bahwa masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara Barat berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan cara merebut wilayah di negeri-negeri Arab. Nah, inilah yang notabene menjadi latar belakang kenapa konflik Israel-Palestina itu terjadi hingga saat ini. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu masuk ke dalam legal issues atau persoalan hukum yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina. Sekiranya pelanggaran hukum yang bisa diangkat dari pihak Israel sendiri yaitu bahwa sejak terjadinya Perang Dunia Kedua berlaku yang namanya norma-norma hukum internasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi negara-negara internasional pasca terjadinya Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, dalam kajian ini kiranya ada 3 macam norma hukum internasional yang saya anggap relevan dari konflik antara Israel dan Palestina. Yang pertama adalah norma self-determination, yaitu memberikan hak pada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan. Yang kedua, norma uti possidetis iuris, yaitu bahwasanya batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Nah, prinsip ini diperkuat oleh adanya pendapat dari ICJ atau International Court of Justice dalam Advisory Opinion on Legal Consequences of the Separation of the Cheges Archipelago from Mauritius in 1965 tahun 2019, di mana menurut ICJ ini norma self-determination juga mengharuskan wilayah kolonial itu dimerdekakan secara utuh, dalam arti tidak boleh dipecah-pecah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu norma non-use of force,
yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan kekerasan telah diharamkan atau dilarang dan tidak diperbolehkan untuk memperoleh suatu wilayah kekuasaan. Nah, larangan inilah mulai berlaku sejak Piagam PBB tahun 1945 dan ditegaskan melalui Declaration on Friendly Relation. Nah, kemudian dari norma-norma hukum internasional tersebut diimplementasikan melalui berbagai resolusi atau perjanjian-perjanjian internasional seperti Oslo Accord tahun 1993, di mana Israel dalam hal ini mengakui bahwa Palestina atas wilayah Gaza dan West Bank. Nah, berdasarkan norma-norma hukum internasional inilah, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan oleh Israel, dalam hal ini Israel sebagai pihak yang mengokupasi wilayah Palestina, bahwa Israel dalam hal ini dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum internasional dan mengingkari terhadap the right of self-determination dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasinya tersebut, atau Occupied Palestinian Territory. Nah, lantas dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang kiranya perlu dilakukan kajian dan analisis, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan hukum humaniter internasional terhadap konflik ini? Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan hukum Palestina dan Israel? Dan yang ketiga, bagaimana penegakan hukum internasional terhadap konflik Palestina-Israel ini? Nah, semua pertanyaan itulah akan dibahas secara ringkas, jelas, dan akurat pada bahan kajian ini. Next, yang pertama persoalan hukum, yaitu terkait dengan pandangan hukum humaniter internasional terhadap konflik Israel-Palestina. Nah, dalam konteks hukum internasional, bahwasanya konflik Israel-Palestina ini merupakan konflik yang bersumber dari permasalahan mengenai wilayah kekuasaan. Israel dalam konteks ini adalah pihak yang mengokupasi atau occupying power. Nah, status pelanggaran yang kiranya dilakukan oleh Israel ini tercermin dari beberapa bentuk status. Yang pertama dari saya rujuk dari putusan ICJ atau International Court of Justice dalam Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 2004 or Advisory Opinion on Wall, yang pada intinya menyatakan bahwa Israel sebagai negara yang mengokupasi Palestina dalam hal ini telah melanggar hak atas self-determination Palestina dan telah melakukan yang namanya de facto annexation atau aneksasi melalui pembangunan tembok di wilayah okupasi Palestina itu atau Occupied Palestinian Territory. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran hukum dari Israel terhadap Palestina. Kemudian bentuk pelanggaran hukum yang kedua yaitu dapat merujuk dari adanya resolusi Majelis Umum PBB nomor A garis miring res garis miring 67 garis miring 19 tahun 2012, yang dalam hal ini bahwa Israel telah mengafirmasi hak self determination dalam kaitan dengan wilayah Palestina yang diokupasinya sejak tahun 1967. Kemudian bentuk pelanggaran ketiga merujuk dari Pre-Trial Chamber 1 ICC International Criminal Court dalam Situation in the State of Palestine tahun 2021, yang pada intinya bahwa dalam hal ini Israel telah mengokupasi wilayah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur sejak tahun 1967. Nah, itulah bentuk persoalan hukum yang pertama dari pelanggaran hukum yang kiranya dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Kemudian pertanyaan atau persoalan hukum yang kedua yaitu mengenai bagaimana sih kedudukan hukum negara Palestina ataupun Israel. Nah, yang pertama kedudukan hukum Palestina itu sendiri. Nah, Palestina dalam hal ini telah diakui menjadi anggota PBB, namun Palestina bukanlah merupakan anggota PBB tetap. Diakuinya menjadi anggota PBB ini yaitu melalui resolusi PBB nomor A garis miring res garis miring 43 garis miring 177 tahun 1988 dan deklarasi kemerdekaan Palestina ini tanggal 15 November 1988 telah diakui oleh PBB. Saat ini Palestina telah diakui sebagai negara oleh 138 dari total sebanyak 193 negara anggota PBB,
termasuk dalam hal ini adalah Indonesia sejak tahun 2012 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor A/67/19 diberikan status sebagai non-member observer state. Nah, atau bukan anggota dari negara observasi. Nah, itu kedudukan hukum Palestina. Yang kedua adalah kedudukan hukum Israel. Nah, Israel telah diakui sebagai negara dan menjadi anggota PBB sejak tahun 1949 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor A/Res/273 tahun 1949. Nah, inilah yang menandakan bahwa kedua negara ini, Palestina maupun Israel, merupakan negara yang notabene telah diakui oleh PBB dan telah memiliki kedudukan hukumnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian persoalan hukum yang ketiga yaitu mengenai bagaimana penegakan hukum internasional terkait dengan konflik Palestina-Israel ini. Nah, pada hakikatnya bahwasanya hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum sebagaimana layaknya hukum nasional. Nah, oleh karena itu, penegakan hukum atas pelanggaran konflik Palestina-Israel ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respon, baik secara sendiri maupun kolektif melalui PBB ataupun organisasi regional dari masing-masing kawasan negara. Nah, respon dari negara-negara itulah yang notabene sebagai bentuk penolakan secara persisten atau persistent objection ataupun sebagai bentuk pengakuan atau recognition. Nah, kedua respon ini akan menentukan bagaimana keabsahan klaim Israel terhadap Palestina itu pada akhirnya. Nah, dari data-data dan fakta yang saya peroleh dari bahan literatur, bahwasanya pada saat ini memang reaksi mayoritas negara internasional saat ini memperlihatkan lebih condong kepada persistent objection atau adanya penolakan secara persisten terhadap klaim Israel terhadap Palestina. Nah, dalam konteks internasional bahwa penolakan atau persistent objection di sinilah yang akan menghalangi klaim sepihak dari Israel terhadap Palestina menjadi sah. Nah, karena kan konteks dari bentuk penegakan hukumnya itu kan dilakukan atau diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respon. Nah, itu melalui PBB ataupun organisasi regional dari masing-masing kawasan negara. Nah, karena memang saat ini mayoritas negara banyak yang menolak pengakuan Israel terhadap Palestina, maka hal ini bisa menjadi penghambat klaim Israel untuk mengakui wilayah Palestina. Nah, kemudian bagaimana bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional yang kiranya terjadi dalam sengketa Israel maupun Palestina. Nah, dalam konflik ini, Israel sebagai pihak yang mengokupasi Palestina banyak sekali melakukan serangan militer, baik terhadap tentara Hamas di Palestina, yang merupakan tentara yang notabene itu bukan merupakan tentara resmi Palestina, tapi berkedudukan di Gaza, di wilayah Palestina, maupun terhadap penduduk sipil Palestina. Nah, salah satu bentuk serangan yang dilakukan Israel itu bernama Operasi Cast Lead, di mana serangan ini berlangsung selama 22 hari yang mengakibatkan timbulnya korban yang sebagian besar adalah penduduk sipil di jalur Gaza. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam instrumen hak asasi manusia maupun dalam instrumen hukum humaniter internasional. Nah, Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, di mana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil maupun kombatan perang atau tentara perang, serta tidak bisa membedakan antara objek militer maupun objek sivil, di mana yang seharusnya objek sivil itu tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan penyerangan. Nah, dalam hal ini Israel telah banyak mengakibatkan hancurnya objek-objek sipil di negara Palestina. Sehingga dalam hal ini bahwa telah terjadi yang namanya pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel. Nah, sedangkan di sisi lain bahwa dari sisi Palestina sendiri, di mana khususnya yang dilakukan oleh tentara Hamas, itu telah melakukan serangan balik terhadap Israel, di mana dari bahan literatur yang saya baca, bahwasanya tentara Hamas telah
mengirimkan sebanyak lebih dari 2.000 rudal ke wilayah Tel Aviv yang merupakan wilayah dari Israel, di mana dari serangan roket sebanyak itu diperkirakan telah mengakibatkan sebanyak kurang dari 10 penduduk sipil Israel yang tewas dan puluhan penduduk sipil Israel yang luka-luka, serta banyak objek-objek sipil yang terkena sasaran dan berdampak dari serangan balikan dari tentara Hamas terhadap Israel ini. Sehingga dalam konteks ini bahwa yang namanya telah menimbulkan terjadinya korban, baik korban jiwa maupun hancurnya objek-objek sipil, itu merupakan bentuk dari pelanggaran hukum humaniter internasional. Maka jika dilihat dari dua perspektif, antara baik dari sisi Israel maupun dari sisi Palestina sendiri, maka keduanya telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun terhadap hukum humaniter internasional. Nah, kemudian terakhir penutup kesimpulan, dalam konteks apapun bahwasanya perlindungan terhadap hak asasi manusia haruslah diutamakan. Menilik dari konflik Palestina-Israel, memang keduanya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang dalam hal ini telah menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa maupun hancurnya objek-objek sipil. Hal ini menandakan bahwa hukum humaniter internasional di sini dalam konflik Palestina-Israel belum mampu memberikan pelindungan secara tegas dan menyeluruh terhadap korban perang. Nah, kemudian saran yang kiranya dapat saya berikan yaitu melihat dari begitu banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional pada konflik Palestina-Israel ini, maka saya rasa perlu adanya pihak ataupun suatu pengadilan internasional yang benar-benar mampu untuk menegakkan hak asasi manusia maupun hukum humaniter internasional itu sendiri secara tegas, menyeluruh, dan berkeadilan agar kasus semacam ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi penyelesaian, sehingga tidak berlarut-larut hingga saat ini. Demikian sedikit paparan yang bisa saya sampaikan pada kajian analisis terkait dengan konflik antara Palestina dan Israel dalam konteks hukum humaniter internasional. Kiranya ada paparan yang dirasa kurang tepat, ada sumber-sumber yang kurang jelas, ataupun ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan kiranya memang saya pribadi masih belajar, memerlukan banyak ilmu, dan pentingnya koreksi sehingga menjadi perbaikan tersendiri bagi saya agar kedepannya bisa menjadi lebih paham dan lebih baik kembali. Terima kasih kepada Bapak Hoirul Rizal Lutfi SHMH dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah hukum humaniter yang dalam kurun waktu 1 semester ini telah memberikan banyak sekali pelajaran, telah memberikan banyak ilmu, wawasan, serta pengalaman tersendiri bagi saya sebagai mahasiswa secara khusus maupun bagi teman-teman mahasiswa lainnya secara umum. Sehingga diharapkan bahwa ilmu yang diberikan beliau dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi masyarakat secara umum, sehingga bisa menjadi progres tersendiri untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara.